Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuriddin wa dunya. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa adna batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita perbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menghargai seluruh kondisi kita dengan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Di segala keadaan kita bisa hadirkan pujian itu, termasuk di saat banyak curah hujan ini, ya ikhwah. Tetap kita jangan suka mengeluh. Mengutuk hujan itu sebuah kemaksiatan. Mari bersahabat saja dengan hujan. Itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghentikan hujan. Kita hanya bisa menyikapi hujan itu bisa menjadi nikmat pada diri kita atau bisa menjadi sumber kesengsaraan. Jamaah yang mulia, insyaallah di materi kita ya, sudah mau kita selesaikan, mudah-mudahan ini di beberapa pekan lagi sudah selesai 50 kawaid ini, ya, nasihat ulama tentang pesan-pesan berharga lewat ayat Al-Quran. Kita sudah masuk yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah pandu hatinya. Siapa yang beriman kepada Allah, itu akan dipandu hatinya. Kalau dia punya iman kepada Allah, pasti dipandu.
Berarti hidayah berbanding lurus dengan iman. Semakin beriman seseorang kepada Allah, semakin kuat panduan Allah kepada hatinya tersebut. Terutama ayat ini bicara tentang musibah. Bicara tentang musibah. Jika dia kuat persangkaan baiknya kepada Allah dalam musibah itu, dia kuat, dia teguh, musibah itu datang atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan hatinya untuk melewati tahap-tahap musibah itu. Dan penting kita ingatkan ini bayang, karena kita semua ini kita berada di panggung dunia yang tidak ada orang yang tidak dapat jatah itu. Jatah persoalan, jatah masalah, jatah musibah, semua kita dapat itu. Ternyata kaidah ini datang untuk membimbing kita, memberikan resep untuk tidak takut dengan musibah, tapi bagaimana kuat melewati musibah itu. Ya, kita semua ini penting ya ikhwah, karena kita tahu dunia ini panggung yang penuh dengan ujian dan cobaan, banyak masalah, dan semua kita ini punya daftar itu. Sudah pasti sebuah keniscayaan manusia itu pasti dapat masalah dan ujian. Ternyata di ayat ini, siapa yang beriman kepada Allah bukan sekedar beriman aku percaya sama Allah, tidak, yakin takdirnya, dia bersahabat dengan takdir tersebut, dia tidak mencela takdir, dia tidak mengutuk takdir, dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah dengan takdirnya. Musibah manapun ringan hatinya untuk menerima itu. Kita masuk di ayat yang lengkapnya ini, di surah At-Taghabun. Di surah At-Taghabun di ayat keberapa? Ayat keberapa? 11. Auzubillahi minasyaitonir rajim, sama-sama. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa beriman kepada Allah maka akan dibimbing hatinya. Ini ayat menurut saya itu sangat bagus, hiburan, sangat membantu kita. Tidak mungkin ini Syekh memasukkan sebagai sebuah kawaidul kubra, kaidah besar untuk kita jadikan pijakan dan pedoman. Hidup ini pasti punya masalah. Tidak mungkin Syekh memasukkan ini kalau dia tidak punya pesan berat, supaya kita ini tidak gampang putus asa, tidak gampang lari dari sebuah permasalahan, tapi berani menghadapinya. Ya. Hidup ini ada dua, ada musibah, ada nikmat. Ada nikmat, ada musibah. Ada senang, ada susah. Silih berganti itu. Kadang kita mudah, kadang kita sulit. Kadang kita lapang, kadang kita sempit. Kadang kita sehat, kadang kita sakit.
kadang senang, kadang banyak masalah. Ya. Ini masalah kalau ceramah di sini baru ada suara di situ ya, itu masalah itu. Itu semoga dibimbing hatinya itu, supaya dia bukan telinga kosong. Ya. InsyaAllah jemaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak orang saya lihat ya, kalau dapat nikmat luar biasa dekatnya sama Allah. Kalau dia dapat nikmat, Allah itu baik, Tuhan itu baik, oh tambah nikmat, tambah dia dekat sama Allah. Tapi ada orang dikasih sedikit masalah, itu seperti bunga putri malu, disentuh langsung hilang cahayanya, hilang kekuatannya, hilang ketegaran dirinya. Ada yang betul-betul matian itu tidak sanggup menerima musibah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah ditegur halus, itu la'allakum yarjun, supaya kalian memperbaiki diri. Kadang-kadang musibah begitu. Salah satu fungsi musibah itu la'allahum yarjiun, supaya manusia itu berhenti dari kesalahannya. Allah inginkan berhenti, ditegur. Kalau ada yang maaf ya, sehat lalu tiba-tiba sakit. Sakit itu bukan kebencian mutlak di sisi Allah. Supaya apa? Kadang Allah inginkan kita berhenti dari kebiasaan yang salah. Tiba-tiba dikasih sakit. Supaya apa? Walanuzikannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarjiun. Aku kasihkan dia sesuatu musibah untuk apa? La'allahum yarjiun. Hilang tiba-tiba penglihatan, hilang tiba-tiba pendengaran, hilang tiba-tiba kekuatan, supaya dia sadar. La'allahum yarjiun. Oh, salah ini yang saya lakukan. Bahaya bapak ibu itu kalau tidak pernah orang kena musibah, tidak baik. Fir'aun laknatu alaihi itu dibiarkan oleh Allah sehat, dibiarkan bertambah maksiatnya, tambah mudah urusannya, tambah maju, sampai dia lupa diri. Jadi bahaya juga kalau tidak pernah dikasih masalah. Bahaya kalau semua mauta itu yang terjadi, tidak baik. Sungguh tidak bagus hidup ini kalau semua keinginan tak itu yang terjadi, tidak baik. Yang bagus sesekali Allah hentakkan kita, wah kamu lemah, kamu butuh kepada saya. Disitulah seorang hamba sadar dirinya, ya Allah, saya butuh engkau, saya lemah,